Udah kan, Mbak? Oke. Udah ya. Lanjut. Oke, jadi saya ulang sedikit ya. Jadi hari ini kita bertemu Pak Freddy dari owner dari NH Residen, yaitu punya 2 unit villa Pak ya di daerah Jimbaran depan Pegading, dan ada tim dari community management sama Mbak Wayan juga dari business development gitu. Jadi kita akan dari view performance. Sebelumnya kita udah menjelaskan ada untuk strategi pricingnya kepada Pak Freddy. Terus kita juga ada penjelasan tentang current pricing yang kita set kepada Pak Freddy. Nah, untuk selanjutnya itu ada ini listing yang ada di Airbnb. Jadi untuk listing Airbnb kita ada beberapa improvement juga Pak. Jadi kita sekarang mencoba mengaplikasikan lagi untuk dokter listing gitu. Jadi dokter listing itu kita cek setiap seminggu atau sebulan itu kita cek apakah ganti dari gambar awalnya atau judul dari listingnya kayak gitu biar improvement gitu. Jadi dari harga, deskripsi semuanya kita cek secara keseluruhan gitu agar menghasilkan inquiry atau booking gitu. Iya. Mingguan itu ya, Ted? Ya, tergantung dari ini apa namanya prioritas. Kalau misalnya udah ada bookingan kan nggak mungkin kita cek lagi gitu. Jadi kita prioritas yang belum dapat booking gitu. Jadi kalau udah dapat booking biasanya kita sebulan. Tapi kalau misalnya belum masih kosong unitnya, kita lakukan mingguan gitu. Jadi tergantung prioritasnya gitu. Terus yang kedua ada page view gitu. Di sini page view ini adalah orang yang kalau misalnya lagi cari nih Jimbaran gitu. Mereka buka tuh klik listingnya Pak Freddy yang ini gitu. Mungkin dilihat dari gambarnya bagus gitu misalnya. Jadi untuk trafficnya sendiri itu sampai tanggal 31 Januari kemarin itu masih tinggi. Cuman untuk yang NH2 nih ya Pak, sempat turun karena memang udah ada blok bookingan gitu. Cuman yang NH1-nya sendiri itu masih lumayan stabil sih. Jadi yang hitam ini gitu. Masih lumayan stabil. Tuh, jadi NH1-nya kan masih kosong Pak ya. Jadi kita coba boosting yang itu Iya, untuk masih cari kosong ya. gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah last guest review di Airbnb itu terakhir Desember emang. Jadi yang sebelumnya yang Januari kita ada beberapa booking, Novi itu kita udah send reminder sama mereka tamu itu untuk living review di Airbnb. Dan beberapa yang direct booking itu kita juga strateginya kita juga karena kan mereka nggak bisa naruh di mana-mana, tapi kita coba strateginya kita mintain mungkin taruh di Google Maps-nya NH Resident kayak gitu atau di TripAdvisor seperti itu. Terus kalau yang dari Facebook kita minta di Facebook gitu. Nah, terus selanjutnya ini yang advertising kita di Facebook gitu. Yang terakhir itu kita post yang awal bulan kemarin yang Februari tanggal 9. Kita ini yang kita set, terus ini listingnya. Dan kebetulan itu juga memang yang opportunity-nya kan Maret itu ada penerbangan dari Sydney Pak ya, gitu ke Bali gitu. Kita mau coba mungkin opportunity kita bisa cari nih di Facebook itu mungkin grup apa yang khusus memang guest-guest yang dari Australia gitu. Jadi kita coba post di sana nanti gitu untuk cari market gitu. Oke, terus untuk yang selanjutnya listing booking.com juga udah live. Ini kita set juga, cuman trafficnya belum terlalu tinggi. Dan di sini kan belum, kalau nggak salah belum ada booking dari booking.com yang ngasih review. Cuman di sini itu ada booking.com kasih skor 8 itu berdasarkan dari kualitas dari properti bookingannya gitu, berapa sering di booking gitu. Karena memang belum dapat bookingan. Tapi kalau misalnya udah dapat review dari guest-nya langsung itu nanti akan otomatis berubah berdasarkan guest review gitu. Jadi ini sementara ini skor yang dikasih booking.com itu karena dari berapa jumlah orang yang booking, yang ngelihat kayak gitu mereka kalkulasinya gitu. Jadi biar ada skornya. Gitu. Terus untuk selanjutnya booking pace itu kemarin yang terakhir itu kita dapat di Januari sama pertengahan Januari itu ada bookingan dari direct booking, artinya offline nggak lewat OTA. Artinya kontak langsung ke bisa lewat WhatsApp gitu atau email kayak gitu. Terus yang booking terakhir Airbnb itu tanggal 19 Desember sama November kayak gitu. Oke, setelah itu untuk revenue performance itu Desember kita memang lumayan high gitu, mungkin ada bulanan juga itu sekitar 1.800 US dollar untuk overall revenue-nya. Terus yang Januari agak turun, terus Februari juga masih agak turun 10% gitu. Jadi
semoga dengan strategi yang baru yang akan kita sampaikan itu bisa naik Maret, kita coba boosting lagi gitu. Karena udah ada sinyal untuk flight lah gitu ke Bali. Ya, mudah-mudahan. Tuh. Ya, amin. Terus inquiry untuk NH Resident itu terakhir untuk bulan Februari ini kita dapat 4 inquiry tuh di Airbnb gitu, dan kemarin sempat ada yang visit juga, itu ada feedback itu poolnya, mungkin untuk poolnya itu mungkin karena daun ya atau apa gitu ya. Iya, daun. Jadi mungkin sebelum visit itu mungkin bisa dibersihkan sih, nanti coba saya koordinasi sama Mbak Lianya. Kalau misalnya ada visit itu setidaknya dijaring aja sih daun-daun itu biar kelihatan bersih lah, di prepare kalau misalnya ada visit gitu. Terus airconnya juga kemarin mereka tamunya ngecek katanya, jadi mungkin kurang dingin gitu mungkin ya. Mungkin kalau aircon fungsinya di servis per 3 bulan ya? Ya, jadi kemarin saya sempat diskusi sama seorang engineering Pak ya gitu, jadi engineering AC gitu. Sebenarnya untuk freon itu nggak harus diisi setiap setiap 3 bulan. Itu nggak harus diisi karena cleaning aja kan? Tetap itu. Nah, cleaningnya itu biasanya dari engineering itu yang ada yang memang dia deep cleaning sama yang flash cleaning gitu. Nah, jadi mungkin untuk yang Pak Freddy itu mungkin saya perlu temenin tuh pas mungkin engineeringnya Pak Freddy waktu cleaning itu saya biar bisa saya lihat dia tuh deep cleaning atau memang flash cleaning. Soalnya kalau deep cleaning itu memang dibongkar semua, dibersihkan, karena kadang kalau yang flash cleaning itu cuman filternya aja Pak yang dibongkar, dibersihkan. Biasanya kalau cuci AC kan biasanya semprot kan itu. Biasanya filternya doang. Nanti saya cek deh. Ya, coba sama engineer-nya Pak ya. Jadi kalau mungkin itu salah satu friction-nya sih. Kalau misalnya AC itu nggak dingin tuh karena nggak di deep cleaning gitu, nggak di deep cleaning gitu. Cuman kalau freon itu dia jarang, biasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh biasanya masih oke gitu. Cuman cara pembersihannya aja sih yang perlu dicek lagi itu, ditanyakan sama engineer-nya gitu. Terus kadang-kadang juga gini, engineering tuh kadang-kadang juga masukin di biaya cuci AC itu tambah freon gitu. Nah, itu juga kayaknya perlu dikonfirmasi Pak. Freon nggak habis ya. Karena freon itu nggak habis. Jadi kayak mereka tulis itu padahal sebenarnya mereka nggak ada nambah freon gitu. Jadi bisa jadi akalan jadi engineering. Itu yang perlu mungkin ditemenin juga sometimes itu dicek gitu. Terus itu aja sih 2 itu concern dari tamunya. Mungkin ini komen kapan ya, Ten? Ini kalau nggak salah yang the last visit kayaknya Anastasia ini gitu. Ini tapi kita baru tamunya baru ngechat di Airbnb lagi karena kita nggak dibalas mereka habis visit itu Pak gitu. Baru visit doang. Yang masih visit doang gitu. Tapi kayaknya ini bagus kalau misalnya kita bisa fixin sebelum ada tamu yang stay gitu. Jadi pas stay itu nggak ada komplain lagi tentang AC gitu. Terus selanjutnya itu kemarin kita sempat buat video di NH Resident Pak, pakai sebagai venue. Jadi sambil promosi juga ke teman-teman. Kalau Pak Freddy mau lihat tuh ntar saya bisa kirimin linknya. Tapi saya mungkin play sedikit ya tentang ini sedikit aja gitu. Hi, how are you today? I'm great. It's raining here. Okay, let's take a look around. Wow, welcome. This is one of our property in Ungasan NH Residence Villa. I see. So, what are you up to today, Nadine? Yeah, so I'm here now to wait for our guests to come in. They're about to come in 30 minutes. So I'm actually inspect the villa to make sure that it's ready to accommodate the guests. Okay, interesting. So tell me about yourself and the roles. Oke, itu jadi sebentar. Nanti saya kirim full videonya. Ya, bisa. Jadi linknya ya. Kita juga buat video itu sebagai bahan promosi karena kan nonton tuh kadang-kadang nanya tuh di mana tuh Kak villanya kayak gitu. Jadi biar nambahin traffic juga untuk ini awareness-nya gitu. Ya, ada video reel juga, Sandy. Kayak gitu. Jadi ada looks villanya sekarang itu seperti apa? Karena yang di Airbnb itu kadang-kadang terlalu bright atau apa, mungkin kurangin. Tapi kalau misalnya kayak gini dia bisa lihat kelilingnya, ruangannya langsung seperti apa kayak gitu. Oke, itu dari video. Nanti linknya menteri. Siap. Oke, terus yang selanjutnya itu ada opportunity Pak. Opportunity itu
Yang ini kemarin dari Sandiaga Uno itu juga ada ini yang dari 3 maskapai itu yang pertama ada KLM, terus ada Jetstar. Jetstar tuh ada 2 rute dia, Singapura Denpasar sama Sydney Denpasar. Nah, berarti kan itu dia juga propose untuk 3 penerbangan per minggu. Nah, jadi satu penerbangan itu kapasitasnya sekitar 335. Jadi sekitar 900 per minggu. Mereka datangin tamu lah gitu dari ini Jetstar dari rute Sydney. Itu udah lumayan juga kan kalau kita dapat 1-2 aja udah lumayan untuk ngisi kan gitu jadinya kayak gitu. Jadi ini opportunity yang bisa lihat gitu. Oke, terus untuk next plan strateginya kita mau tetap maintain tetap untuk Airbnb sama direct platform. Kita juga kerja sama beberapa agent juga, freelance agent gitu untuk kadang kan mereka tuh punya market yang kita tidak tahu gitu Pak ya. Jadi kita juga kerja sama mereka, cuman price-nya itu kita tetap pakai pricing berdasarkan kontrak gitu. Netnya ke Bapak tetap sama, ke kita dapat, tapi kalau mereka mau mereka juga dapat gitu. Artinya berapa persen, tapi mereka bisa jual nggak kayak gitu segitu. Tapi kita tetap pakai pricing kita. Gitu. Jadi nambahin market lah gitu artinya. Gitu. Terus yang kedua ada keep update opportunity sama Booking.com juga. Terus ada another pricing adjustment juga. Kalau misalnya ada perubahan tren atau apa, kita akan update juga sama Bapak gitu. Terus targeting the new countries yang akan terbang ke Bali karena kemarin itu kan infonya penerbangan dari Singapura ke Denpasar. Nah, Singapura itu kan tempat transit Pak ya. Tempat transit dari Eropa biasanya juga kayak dari Jerman, Kanada, mereka juga transitnya di situ. Cuman kita yang perlu kita tahu lebih dalam itu negara mana aja nih yang ke Singapura untuk transit ke Bali gitu. Itu kita akan cari tahu lebih dalam seperti itu. Dulu kan banyak orang Rusia kan, Ted? Iya, Rusia juga banyak sekarang gitu. Cuman beberapa tren itu sekarang itu udah lumayan banyak yang balik juga Rusianya Pak. Karena mungkin dia udah terlalu lama ya gitu. Di Bali juga kita balik dan sekarang yang Eropa lumayan datang. Kemarin ada dari Kanada. Kemarin tamunya juga ada yang dari Hawaii datang dari Hawaii ke sini yang tinggal di daerah dingin di Tortoise. Itu juga ada juga dari Jerman flight ke sini gitu. Kayaknya Eropa udah mulai nih sadar ke Bali gitu lagi. Gitu Eropanya udah mulai gitu. Udah nggak takut. Iya, betul. Nah, so far itu ada ini nggak Pak, pertanyaan nggak untuk review performance? Menurut Bapak gimana? Enggak sih. Enggak, kayaknya oke-oke aja sih kita kemarin. Yang udah lebih jelas kalau yang di grup itu, jadi saya tahu update-nya kayak apa. Kan kemarin grupnya dibagi 2 itu jadi kayaknya lebih jelas. Lebih enak itu ininya. Fokus Pak ya. Lebih fokus, yang satu operasional, yang satu ngurusin harga segala. Oke. Kalau menurut Pak Freddy nih, sebelumnya kita ada meeting tuh gitu, terus sama yang sekarang. Kalau menurut Bapak dari sebelum performan 6 bulan sebelumnya sama yang 3 bulan terakhir itu ada improvement nggak Pak gitu performance-nya? Kalau okupansi kan kemarin memang masih belum normal lah ya. Ya. Cuman kalau dari segi operasional segi itu sih secara komunikasi menurut saya sih lebih bagus sih sekarang. Lebih gampang lah kita ininya komunikasinya. Nggak terlalu banyak miskomunikasi, dulu lebih banyak miskomunikasi kan. Yap. Oke. Dulu mungkin dengan solusi yang tadi spread the groupnya tuh jadi lebih actively lagi Pak yang jadi nggak passively gitu lagi. Okay, terus kalau ada inputan kekurangan itu ya memang mestinya dikasih tahu ke saya sama ibu. Oke, siap. Berarti karena lebih waktu itu kan ada inputan ini spraynya ganti lagi Pak yang putih gitu ya. Kita sebisa mungkin yang kita bisa ya kita coba ikut gitu loh. Siap. Oke, siap. Asal jangan yang aneh-aneh banget kan kalau. Ya. Selama masih dalam jangkauan Pak ya. Iya, selama masih reasonable buat kebaikan propertinya gitu, kita coba accommodate gitu, kita coba ikutin inputannya itu. Makanya kalau pas Tendi ke sana atau ada yang lain ke sana ketemu hal-hal yang perlu diperbaiki itu
dia dikasih tahu aja gitu. Ya. Iya. Itu aja sih yang perlu. Soalnya ya inputannya cuman dari sana, Bukit Vista atau dari LIA kan. Cuman kadang-kadang kan kalau LIA kan mungkin penilaiannya lain gitu. Ya. Oke. Nah, kan tadi Bapak udah ngasih secara general tuh feedback-nya gitu. Sekarang saya mungkin biar kita juga punya data Pak ya untuk skor ini. Jadi saya minta ininya sih apa namanya? Satisfaction score-nya berdasarkan bobot yang kita buat gitu biar ada data gitu. Nah, sini saya udah buat sih beberapa. Yang pertama itu ini skornya 1 sampai 100 Pak ya gitu atau 10 sampai 100 gitu. Jadi yang pertama itu untuk orientasi yang dari awal sih kerjasama itu sama langkah-langkah di Bigger itu atau Bivigo ya sekarang Bapak pakainya kan Bivigo tuh gitu. Jadi menurut Bapak itu untuk orientasi atau training Bivigo-nya itu gimana Pak? Apa skornya yang Bapak bisa kasih berapa? Nah, Bivigo ini saya malah jarang pakai nih. Kayaknya ibu deh yang pakai. Oh, ibu ya. Oke. Kalau misalnya bisa sih nanti mungkin Bapak bisa tanya ke ibu, nanti bisa susul kasih saya skornya ya. Iya, nanti ini aja kasih ke saya, nanti saya kasih. Oke, bisa. Atau saya kasih ini aja gimana Pak? Kayak Google Form gitu, Bapak bisa isi survei gitu. Iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, jadi kita minta feedback lewat survei ya. Iya, nanti saya itu sama ibu. Yap. Bivigo ini saya malah nggak tahu pakainya, malah jarang pakai Ten. Iya, soalnya kemarin kayaknya sama ibu sih saya komunikasi untuk Bivigo-nya. Tadi ibunya Iya, sering cek. iya, ibu yang suka ngecek. Oke, siap. Oke, nanti kita juga kayak dari dua arah sih Pak. Jadi juga kita ngasih skor ke Bapak juga, dari Bapak ngasih skor ke kita. Boleh. Gitu. Jadi kalau untuk pemilik wajib menggunakan Bivigo ini, karena memang dari ibunya ya Pak ya, gitu. Tapi Bapaknya mungkin belum ada visibility, mungkin saya masih kasih 50-50 gitu. Tapi harusnya keduanya. Itu ibunya bukan? Oh bukan ya? Bukan. Oh ya. Oke, saya kasih 50-50 dulu, 50. Terus pemilik wajib mengarahkan seluruh tamu yang menghubungi untuk yang ini so far sih saya belum ada dari Bapak pernah nggak kalau dapat ini Pak tamu direct ya misalnya langsung telepon Bapak gitu pernah nggak so far? Tamu kita tuh banyak kan ini loh Ten yang seperti saya pernah cerita itu loh yang ada hubungannya sama kantor. Teman kantor berarti ya? Ya kadang teman, kadang customer gitu loh. Oke. Customer kantor, klien kantor yang kadang-kadang kan mau ke Bali gitu. Jadi suka kita pakai itu aja villa mau nggak gitu. I see. Tapi banyak kan sih yang gitu atau saudara kalau enggak. Cuman sekarang kan jarang banget. Ya. Kayaknya 6 bulan terakhir hampir kemarin cuman terakhir doang tuh staff saya yang udah keluar terus mau ke Bali, adiknya nikahan terus nginep di situ 2 atau 3 malam gitu. Ya, terakhir saya ketemu kita sebelumnya 6 bulan yang lalu berarti tuh Pak ya, ada ya? Iya. Nah, hampir nggak pernah tuh kayaknya yang lain-lain. Jadi so far aman sih untuk yang ini. Terus yang saja tuh berurusan dengan tamu, berurusan OTA itu belum ada. Sama si BV kita nggak boleh pakai sama sekali berarti villanya. Boleh asal dikasih tahu ke BV kan. Kita selalu kasih tahu kan. Oke, kalau yang untuk mengawasi operasional standar pelayanan manajer ini untuk standarnya itu kita kan terakhir sebelum meeting itu pas kita udah ngasih tahu tentang feedback itu Bapak langsung kasih action tuh waktu itu untuk yang laundry sama Malia sama yang lainnya itu udah bagus sih kalau dari saya. Kalau dari saya sih udah oke kalau yang itu gitu. Terus kalau yang ini nih Pak, jadi kalau saya minta mungkin dari Mbak Wayan juga ya gimana ya. Nah kalau misalnya sekarang itu kan apakah udah pernah tuh ada Bapak berpikir untuk ngurus izin tuh Pak kira-kira untuk villanya legalitas gitu gimana? Wah belum, kita belum urus tuh. Belum urus izinnya ya? Izin apa tuh ya? Biasanya sih pondok wisata biasanya Pak gitu. Tapi izinnya ke siapa?
Ini ke dinas pariwisata biasanya. Gitu. Karena kan takutnya ada sidak itu, soalnya sekarang kemarin di Uluwatu terakhir ada sidak gitu Pak, untuk apa, mereka kan nyarinya tuh di Google biasanya, kayak akomodasi-akomodasi mereka sidak gitu. Nah kalau misalnya apa namanya, udah ada izin itu, kemarin udah ada juga yang ngurus properti kita Puri Kelapa namanya, itu udah urus, cuman tinggal ngelaporin aja sih pajaknya dari mereka itu bebas dari dinas pajak itu kayak serahin ke kita, karena kan visibility-nya dari kita pendapatan itu gitu. Jadi dari mereka tuh serahin ke kita, nanti kalau nggak salah per tahun itu, per tahun cuman kecil berapa persen gitu dari dinasnya gitu. Artinya yang penting terdata aja gitu. Kalau misalnya ada apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan sama dinasnya juga gitu. Kalau misalnya Bapak mau tahu lebih lanjut, mungkin saya bisa cari informasinya dulu. Nanti saya mungkin info ke Bapak. Kalau Bapak misalnya oke, kita bisa bantu untuk asis lah gitu untuk masalah izin gitu. Jadi biar lebih aman juga legal gitu. Jadinya kayak kalau ada apa-apa sewaktu-waktu sidak atau apa, udah ada tuh suratnya, kan nanti ada surat gitu, nanti bisa dikasih bingkai, ditaruh di villa gitu. Jadi kalau ada apa-apa udah ada itu izinnya. izinnya mesti perpanjang gitu. Kalau izinnya itu iya kayaknya Pak, soalnya kan kadang-kadang ada yang udah tutup atau selesai gitu, biar diupdate terus kayaknya gitu. Ya. Nanti coba kita cari. Coba boleh nanti informasi ke kita ya. Siap. Oke, terus untuk wajib melaporkan kerusakan dan lain-lainnya belum ada sih untuk dari kita komplain itu. Terus yang wajib membayar penalti untuk pembahasan. Jadi masih 80 untuk dari kita ke Bapak. Jadi mungkin untuk yang Bivigo aja mungkin Bapak bisa lebih aware lagi sama ibunya. Jadi Bapak biar tahu juga tentang Bivigo sama yang izinnya aja nanti perlu diimprove kayak gitu. Itu sih dari kita. Oke. Next selanjutnya itu ini sih mau review kontraknya Pak gitu. Jadi ini kontrak yang sebelumnya nih. Yang terakhir itu kan 2019 ya kalau nggak salah. Itu ini dari Bapak 2000 berapa ya, 19 ya? Ya 19 gitu. Jadi unless owner provides dan ini termination, ini masih sederhana kontraknya. Jadi sebenarnya kita mau purpose kontrak yang baru. Nah kontrak yang baru itu ada beberapa poin sih yang apa namanya kita add gitu dari kontrak yang lama. Tapi kontrak yang lama ini mostly udah sama gitu Pak. Jadi yang tambahannya itu mencakup semua. Jadi tambahannya itu adalah ini owner usage gitu. Ada owner usage jadi 60 malam yang ini. Jadi pemilik tapi 60 malam itu untuk penggunaan pribadi gitu dan tidak untuk disewakan kepada tamu gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu itu karena ini kan partnership gitu. Jadi kita kerjasama. Jadi kalau ada tamu diarahkan ke Bukit Vista gitu. Artinya biar kita bisa kelola juga kalau misalnya ada, kita bisa mintain review, kita bisa mintain servis lah gitu. Kalau misalnya ada memang komplain tamunya, Bapak nggak perlu pusing lagi ngurusin sendiri gitu. Jadi kayak udah Bukit Vista yang kontak. Nah, ini walaupun itu teman kantor Bapak atau siapa, itu kan namanya kita anggap itu sebagai tamu juga gitu Pak ya, sebagai tamu. Jadi kita kasih pelayanan yang terbaik ke mereka gitu. Untuk tamu Bapak kita misalnya kasih tips apa segala macam, kita layani. Kalau ada komplain kita bantu untuk ketemu kayak gitu. Jadi itu sih, jadi kalau dari kita pengen juga apa namanya punya eksklusivitas gitu untuk kita memasarkan. Jadi kalau misalnya ada teman Bapak mau kesini, kasih aja kontak kita, nanti kita yang urusin masalah blognya, masalah pembayaran, masalah harga. Iya, masalahnya kadang-kadang kita kasih dia gratis. Berarti itu Pak ya? Kasih Iya, 60 hari itu Pak. Jadi 60 hari dalam setahun kan Bapak punya tuh. Jadi kalau free-nya itu bisa dipakai 60 hari dalam setahun, jadi itu nggak kena fee Bapaknya. Jadi cukup sih pasti kalau 60 malam sih. Ya, karena kita kasih kadang-kadang ya buat entertain klien sih memang. Ya, atau juga promosi Pak ya. Ya jaga relasi aja, mereka liburan ke Bali gitu. Ya. Kadang-kadang ya udah nginep aja tempat kita gitu.
Tapi boleh tuh Pak, jadi kan misalnya artinya tuh tamu Bapak juga ya gitu. Jadi kayak kita mungkin dari Bukit Vista juga mungkin bisa lah kasih asis beberapa nih, misalnya kalau misalnya perlu apa gitu, misalnya kita bisa bantu. Artinya kita juga sambil bantu Bapaknya juga Pak Freddy untuk menjaga relationship-nya gitu, biar kualitas villanya juga nanti sebelum boleh aja, cuman iya kadang-kadang kita kasih free mereka. Oke. Nggak Berarti apa-apa kalau sih, Pak. misalnya untuk yang ini tuh Kalau ya mungkin kalau sekali 2 kali free, kalau dia seneng terus mau tinggal lama atau apa ya bisa aja mereka kontak Bukit Vista kalau Bukit Vista yang urus. Waktu mereka tinggal free kan mungkin Bukit Vista bantu urus gitu. Ya, ya. Nanti kalau mereka betah atau apa, ya bisa aja kalau mau apa mau sewa atau apa kan. Oke, siap. Tapi kalau untuk ini itu Bapak ada keberatan nggak kira-kira? Enggak sih, kalau 60 hari 60 malam setahun sih cukup lah buat kita. Ya. Oke, siap. Ya. Terus untuk Cukup. yang ini, Nggak masalah. yang poin B-nya ini hak dari Bapak sih, hak dari owner itu berhak kalau misalnya seumpama tidak memperpanjang kontrak itu harus memberitahukan 60 hari sebelumnya gitu. Jadi nggak mendadak, oh saya mau selesai Bukit Vista minggu depan gitu, nggak bisa. Karena kan kita pasti ada bookingan selanjutnya gitu tuh, jadi kita harus akomodasi gitu. Tapi yang pasti kalau kita NH itu kita nggak apa nggak ada pengelola lain loh Bu Wayan, Pak Tendi. Maksudnya kita nggak jalanin Airbnb sendiri. Kadang-kadang kan ada juga tuh yang Airbnb-nya sama Bukit Vista atau Booking.com-nya ngurus sendiri atau biasanya kita hanya mau kayak allotment, Pak. Hah? Kalau properti kayak gitu biasanya properti kompleks baru mau kita. Jadi dia ada Booking.com, dia pegang pokoknya 5 properti, kita kasih 3 gitu ya. Kita fokusin di Airbnb. Kalau satu unit yang sama Bukit Vista nggak mau karena sistem kita hanya mau instant booking aja gitu. Jadi kalau umpamanya cuma punya unit yang sama, kita biasanya enggak. Soalnya effort kita untuk advertising dan ini kita perlu full tim untuk Iya, ngerti ya. Makanya kita sih nggak ada, maksudnya saya ngerentalin lewat sendiri atau lewat agen lain gitu nggak ada sih. Kita appreciate juga itu karena istilahnya menghargai kerjasama lah ya gitu, karena kita Pokoknya ya Bukit Vista aja gitu. Kalau yang sewa ya pasti Bukit Vista, kecuali tamu kita gitu loh. Ya. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Freddy udah support dan berjalan sama kita sekian lama ya. Mudah-mudahan. Ya, siap. Nanti untuk bisa improve terus bagus. Ya, untuk kontraknya sebenarnya itu sih mostly yang ada perubahannya gitu. Jadi untuk pemilik itu karena memang kita sebelumnya itu ada case-case gitu kan, artinya yang dia kita padahal kita udah berusaha advertise segala macam, cuman pas ownernya ada tamu itu diblok 2 tahun gitu. Otomatis kan kita sistem masih jalan segala macam, jadi kita juga kayak bayarin sistem buat ownernya tapi kita nggak dapat apa-apa. Iya, ngerti ya. Nggak nutup kos Pak. Iya. Gitu. Jadi kita nggak mau juga lah gitu karena kan pasti ada effortnya kan dari Bukit Vista juga. Betul. Jadi sama-sama kita kasih ke sana, tapi di sana kan bantu urusnya juga. Iya, betul. Ya harus maksimal gitu kan. Gimana nih supaya propertinya kesewa gitu aja kan. Ya, betul. Jadi kalau dikasih eksklusif dikasih kita benar-benar ngandelin Bukit Vista, tapi Bukit Vistanya nggak diusahakan secara maksimal juga kan kita sayang juga gitu. Bukit Vista juga ini Pak, kalau properti kita udah memang selektif yang potensi menghasilkan gitu, karena kita pure based on persentase. Kalau kita nggak jual, kita juga operasional nggak jalan Pak. Iya, makanya kita ngerti benar. Ya, gitu. Jadi misi owner sama kita sama sih sebenarnya. Jadi gimana kita harus jual gitu. Iya. Gimana supaya keisi gitu kan. Iya, lanjut Andy. Ya,
untuk yang kontrak ini nanti saya kirimkan draftnya ke Bapak ya. Artinya bisa dibaca draftnya. Nanti kalau misalnya poin-poinnya udah setuju, nanti saya kirimkan itu kita pakai Eversign gitu. Jadi Bapak bisa sign online. Nanti tinggal sign di sana. Ada materinya juga di sana. Nanti selanjutnya seperti itu langkah. Nanti saya bantu asis gitu. Tapi saya yang pertama kirimkan. Nanti kalau saya baca ada yang ya yang mau saya tanya nanti saya tanya. Poin-poin mana gitu. Ya. Oke. Poin-poin mana yang kira-kira yang nggak jelas atau nggak setuju itu bisa dibilang gitu Pak ya. Gitu. Oke, itu sih so far. Nah jadi tadi overall dari Pak Freddy kan maksudnya udah bagus dari segi komunikasi dan lain-lain gitu. Dan mungkin dari Bukit Vista juga kita kata-kata Pak Freddy itu mungkin biar bisa didengar yang lain juga sama meningkatkan visibility. Jadi kita mungkin nanti minta reviewnya juga lewat di Google Maps Pak ya. Di Google Maps itu kan ada Bukit Vista. Saya kirimin linknya, Bapak bisa taruh sana. Kita juga akan review di NH Resident-nya di Google Maps NH Resident. Artinya kita juga review lah propertinya gitu. Jadi kita tukeran review gitu. Boleh. Pak ya. Gitu. Boleh. So ada masukan, makanya kalau ada masukan apa kasih tahu aja Tendi sama timnya. Oke, sama ini sih Pak. Kira-kira kalau misalnya dari Bapak ada teman nih kan artinya punya properti juga di Bali gitu. Artinya atau dengar nih ada pembangunan baru di Bali itu, kalau dari Bapak itu kira-kira bersedia nggak merekomendasikan kita untuk manage juga gitu teman-teman Bapak? Wah, saya pernah kok rekomendasikan ya Bu Wayan yang di mana di Ubud ya teman saya itu, cuma saya nggak tahu tujuannya apa. Dia ini masih proses planning membangun tapi dia belum bangun karena kena begini kan ya. Oh iya mungkin ya. Oh karena COVID ini ya. Ya, jadi pending dulu. Awal dia semangat temennya itu, aku mau bikin ini Wayan gimana nih kayak gini. Aku bilang bikin nih yang unik gitu ya. Yang apalagi Ubud saingan banyak gitu. Tapi kayaknya belum sih. Kata dia nanti mungkin di resort lagi nggak info katanya. Ya mungkin di resort lagi ditanya aja gimana Pak, udah ready nggak kira-kira gitu. Atau kita mungkin kasih contoh nih beberapa properti yang kira-kira di Ubud yang laku nih kayak apa ya gitu. Jadi biar jadi gitu. Oke. Kalau sekarang so far di Bali yang masih bagus daerah mana? Canggu masih lumayan sih Pak. Canggu masih oke ya. Canggu Unggasan masih jalan dia. Nah, kayak punya Bapak kan termasuk Unggasan tuh. Pokoknya Unggasan ke Uluwatu masih jalan. Yang Ubud tuh agak sepian, Jimbaran agak sepi. Ya gitulah. Tapi sekarang kerja sama beberapa sekolahan juga untuk accommodated sekolah dan deket lah sama Bapak, siapa tahu juga nanti ada itu masuk. Jadi kita nyebar kerjasama juga sampai ke sekolah-sekolah, sampai ke sekolah-sekolah luar negeri terutama yang sekolahnya Asia Exchange gitu ya, exchange student. Jadi kita sangat memperluas kerjasama karena kan mengandalkan turis aja nggak ya. Tapi kalau student kan kalau belajar pasti gitu 3 bulan, setiap datang 3 bulan gitu. Selama COVID ini Bukit Vista banyak waktu untuk membuka peluang dan mencari peluang. Iya, semua mesti berusaha survive. Betul. Jadi terima kasih juga kepercayaan dan supportnya Pak Freddy selama ini. Iya, sama-sama. Ya. Ya, terima kasih udah komunikasi sama Ibu Jenny juga sama Pak Freddy. So far sih nggak ada friction yang besar-besar banget dari saya ya gitu. Jadi kayak Bu Jenny, Pak Freddy juga inspect Mbak Malianya juga kalau misalnya lambat balas di message, di notify gitu biar bisa komunikasinya gitu. Saya suka sih maksudnya gitu. Jadi kita sama-sama artinya partnership sama-sama kita growth-nya bareng lah gitu ke atas gitu. Iya. Biar itu. Oke sih itu kalau dari saya. Dari Asa kira-kira ada ini nggak kira-kira yang mau sampaikan Pak Freddy gitu sebagai community? Kalau dari saya sebenarnya sudah semua disampaikan sama Kak Tendi sih sama Moya tadi. Jadi ya memang kami terima kasih banget sama Pak Freddy sudah two ways communication lah istilahnya untuk feedback baik dari kami maupun dari Pak Freddy sendiri. Semoga kedepannya lancar terus ya untuk teman-teman semua dan Pak Freddy. Betul. Iya. Thank you.
Siap. Nah, kalau dari Aflah atau Emilia nih sebagai internship nih, ngelihatnya seperti apa nih so far nih analisisnya gitu, gimana? Mungkin dari saya dulu ya, Kak Tendi, Bu Wayan, dan juga Pak Freddy. Selamat sore. Sore ya. Setelah saya menyimak dari pemaparan Kak Tendi dan juga Pak Freddy, saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh tim Pak Freddy untuk meningkatkan kualitas dari villanya itu sendiri, kemudian juga dari kooperatifnya juga, dan juga semoga kedepannya bisa tetap terjalin dengan baik komunikasinya, dan juga kalau misalkan memang ada hal-hal yang perlu di-improve, bisa kita sampaikan, jadi biar saling terbuka satu sama lain, seperti itu saja. Terima kasih. Oke, thank you Emilia. Kalau Aflah? Ya, halo, selamat sore Pak Freddy, selamat sore Kak Tandi, selamat sore Pak Bu Wayan, dan selamat sore teman-teman yang lain. Setelah saya melihat seluruh penjelasan dari Kak Tandi, juga Pak Freddy dan lain sebagainya, saya juga hampir sama seperti Emilia. Saya melihat bagaimana Bu Kitisa dan Pak Freddy ini bersama-sama bekerja sama untuk kemudian bagaimana di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 yang seperti ini tetap berusaha untuk bisa seperti mengeluarkan deliverable yang memang diinginkan dari kedua belah pihak, yaitu untuk bisa memberikan keuntungan yang stabil di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan saya harap plan-plan yang sudah disiapkan untuk NH Resident ini di kemudian hari ini bisa meningkatkan dan membuat NH Resident tetap bisa memberikan revenue yang bagus di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Dan juga seperti Emilia tadi, Pak Freddy, mungkin apabila nanti memang ada ide baru yang dari Pak Freddy maupun dari BVU sendiri, apabila nanti memang ada ide baru, bisa di kemudian hari kita bisa bertemu kembali untuk bisa merencanakan strategi baru untuk bisa meningkatkan revenue dari NH Resident itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Freddy, Kak Tendi, dan Bu Wayan, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, thank you Aflah untuk analisisnya sama Emilia, sama Asa juga. Ya, jadi itu sih mungkin Mbak Wayan juga tadi udah nyampaikan juga secara jelas sama Pak Freddy juga tentang kerjasamanya. Pak Freddy juga dan menyampaikan sama kita gimana feedback dan tanggapannya kayak gitu. Jadi dari saya sih udah sangat senang sekali ya Pak Freddy meluangkan waktu nih untuk kita juga gitu. Ya, memang sekali-kali mesti ada reviewnya, kalau enggak. Ya. Jadi kita plannya setiap 3 bulan sih nanti Pak untuk melakukan hal seperti ini. Jadi biar kelihatan juga performance-nya. Jadi kalau setiap bulan kadang-kadang kan kita kurang nih, jadi kayak mungkin setiap 3 bulan jadi biar kelihatan overall-nya kayak gitu. Tapi kita tetap in touch-nya di komunikasinya tetap setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tetap gitu. Cuman untuk review-nya biar kita bisa punya data yang biar clear juga zoom-nya, clear datanya gitu. Kita butuh 3 bulan juga untuk mereview. Karena kan kita ada manage lumayan juga gitu. Jadi kita perlu waktu juga kalau setiap bulan lumayan keteteran gitu. Gitu Pak. Iya. Siap. Oke deh, terima kasih kalau gitu saya akhiri sesinya Pak ya, Pak Freddy, Bu Oke, Wayan. thank you ya. Thank you Bu Wayan. Thank you juga Pak Freddy. Kita